Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Judul materi kami adalah komponen sistem operasi. Nama saya adalah Ramadan Pratama Putra Hasibuan. Nama saya Muhammad Rizky Manurung. Nama saya Reka Tamara Dalilena Harahap. Nama saya Aura Fitrian Sinta Bara. Nama saya Iman Taufik. Dan berikut adalah penjelasannya. Pada video ini, kami membahas komponen sistem operasi. Perlu bagi kita untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada dalam sistem operasi. Tanpa satu saja dari komponen-komponen ini, bisa dipastikan sebuah sistem operasi tidak dapat berjalan dengan maksimal. Bayangkan jika kita memiliki sistem operasi yang tidak memiliki kemampuan untuk menangani program-program yang berjalan sekaligus. Kita tak akan bisa mengetik sambil mendengarkan lagu, sambil berselancar di internet seperti yang biasa kita lakukan saat ini. Contoh sebelumnya hanya sedikit gambaran bagaimana komponen-komponen sistem operasi tersebut saling terkait satu sama lainnya. Mempelajari komponen sistem operasi secara umum dapat mempermudah pemahaman untuk mengetahui hal-hal yang lebih detail lagi tentang sistem operasi. Dari berbagai macam sistem operasi yang ada, tidak semuanya memiliki komponen-komponen penyusun yang sama. Pada umumnya, sebuah sistem operasi modern akan terdiri dari komponen manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen sistem berkas, manajemen sistem MK, manajemen penyimpanan sekunder, proteksi dan keamanan. Kegiatan sistem operasi. Dalam kegiatannya sehari-hari, sistem operasi memiliki sebuah mekanisme proteksi untuk memastikan dirinya, semua program yang berjalan, dan data-data penggunanya berjalan dengan baik. Untuk melakukan hal tersebut, sistem operasi memiliki dua jenis atau mode operasi yang saling terpisah. Dua operasi tersebut yaitu user mode dan kernel mode. User mode ini bisa diartikan sebagai pengeksekusian program yang dikendalikan oleh pengguna. Sedangkan kernel mode ini bisa diartikan sebagai pengeksekusian program yang dikendalikan oleh sistem operasi atau dinamakan juga sebagai dual mode operation. Dual mode operation diimplementasikan pada arsitektur perangkat keras. Sebuah bit yang disebut mode bit ditambahkan ke perangkat keras untuk menunjukkan mode operasi pada saat itu, 0 untuk kernel mode dan 1 untuk user mode. Dengan adanya dual mode operation, eksekusi sebuah program atau proses bisa dibedakan sumbernya, apakah dieksekusi oleh sistem operasi ataupun dieksekusi oleh pengguna. Hal ini akan sangat berguna dalam berjalannya sebuah sistem operasi. Selain itu, sistem operasi memiliki mekanisme untuk melindungi prosesor dari berbagai macam program yang berjalan. Bayangkan jika ada sebuah program yang mengalami infinite loop. Tentu saja prosesor akan terus-menerus melayani program itu dan menghambat proses lainnya yang akan dieksekusi oleh prosesor. Dan hal ini bisa dipastikan akan mengurangi kinerja dari komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Pratama Putra Hasibuan. Saya akan menjelaskan apa itu manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi, sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti sistem operasi. Sebuah proses membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, alamat memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat masukan atau keluarannya. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang diproses atau dijalankannya. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mengambil kembali semua sumber daya agar bisa digunakan kembali oleh proses lainnya. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti pertama, membuat dan menghapus proses, pengguna dan sistem proses.
Sistem operasi bertugas mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses dan kemudian mengambil sumber daya itu kembali setelah proses tersebut selesai agar dapat digunakan untuk proses lainnya. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dari proses-proses yang ada. Apabila terjadi dua atau lebih proses yang mengantri untuk dijalankan, sistem operasi akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas yang paling besar. Yang ketiga adalah menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan. Tujuannya adalah menghindarkan terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan data yang sama. Juga untuk mengatur urutan jalannya proses agar setiap proses berjalannya dengan lancar. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Sistem operasi menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi. Contohnya berbagai sumber daya atau proses. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Deadlock adalah suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak dapat bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Saling menunggu inilah yang disebut deadlock atau kebuntuan. Di sini saya akan melanjutkan tentang manajemen memori utama. Sistem operasi memiliki tugas untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan dan mengalokasikan jumlah dan alamat memori yang diperlukan, baik untuk program yang akan berjalan maupun untuk sistem operasi itu tersendiri. Dari tujuan manajemen memori utama adalah agar utilitas CPU meningkat dan untuk meningkatkan efisien pemakaian memori. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang lebih besar dari watt atau BT yang ukurannya mencapai ratusan atau ribuan bahkan jutaan. Setiap watt atau BT mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi dan data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat MK. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatil atau tidak permanen, yaitu data akan menghilang atau komputer dimatikan. Sistem komputer modern memiliki sifat hierarki memori, yang artinya memori ada di komputer disusun dengan tingkatan kecepatan dan kapasitas yang ada. Memori yang memiliki kecepatan sama dengan kecepatan prosesor memiliki kapasitas yang kecil, berkisaran dari ratusan KB hingga 4 MB dengan harga yang sangat mahal. Sedangkan memori utama yang kecepatannya jauh lebih cepat dari prosesor memiliki kapasitas yang lebih besar, berkisar dari 128 MB hingga 40 GB dengan KB dengan harga yang jauh lebih murah. Sistem hierarki memori ini memiliki tujuan agar kinerja komputer yang lebih maksimal bisa didapat dengan harga yang terjangkau. Manajemen sistem berkas. File atau berkas adalah representasi program dan data yang berupa kumpulan informasi yang saling berhubungan dan disimpan di perangkat penyimpanan. Sistem berkas ini sangatlah penting karena informasi atau data yang disimpan dalam berkas adalah suatu yang sangat berharga bagi pengguna. Seperti sistem operasi dapat melakukan operasi-operasi pada berkas, seperti membuka, membaca, menulis, dan menyimpan berkas tersebut pada saran penyimpanan sekunder. Oleh karena itu, sistem operasi harus dapat melakukan berkas dengan baik. Sistem operasi melakukan manajemen sistem berkas dalam beberapa hal. Yang pertama, membuat berkas atau direktori.
berkas yang dibuat nantinya akan diletakkan pada direktori-direktori yang diinginkan pada sistem berkas. Sistem operasi akan menunjukkan tempat di mana lokasi berkas atau direktori tersebut akan diletakkan. Setelah itu, sistem operasi akan membuat entry yang berisi nama berkas dan lokasi pada sistem berkas. Dan yang kedua, menghapus berkas atau direktori. Sistem operasi akan mencari letak berkas atau direktori yang hendak dihapus dari sistem berkas, lalu menghapus seluruh entry berkas tersebut agar tempat dari berkas tersebut dapat digunakan oleh berkas lainnya. Dan yang ketiga, membaca dan menulis berkas. Proses pembacaan dan penulisan berkas melibatkan pointer yang menunjukkan posisi di mana sebuah informasi akan dituliskan di dalam sebuah teks. Dan yang terakhir, yang keempat, meletakkan berkas pada sistem penyimpanan sekunder. Sistem operasi mengatur lokasi fisik tempat penyimpanan berkas sarana penyimpanan sekunder. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saya akan melanjutkan tentang manajemen sistem masukan keluaran. Pekerjaan utama yang paling sering dilakukan oleh komputer selain komputasi adalah masukan atau keluaran, yang dalam kenyataannya waktu yang digunakan untuk komputasi lebih sedikit dibanding waktu untuk masukan atau keluaran. Ditambah lagi dengan banyaknya variasi perangkat masukan keluaran, sehingga membuat manajemen masukan keluaran menjadi komponen yang penting bagi sebuah sistem operasi. Sistem operasi juga sering disebut device manager, karena sistem operasi mengatur berbagai macam perangkat atau device. Nah, ada sistem operasi memiliki fungsi-fungsi untuk masukan atau keluaran. Yang pertama, fungsinya itu ada penyanggaan atau buffering, yaitu menampung data sementara dari atau ke perangkat masukan atau keluaran. Yang kedua, ada penjadwalan atau scheduling, yaitu melakukan penjadwalan pemakaian masukan atau keluaran sistem supaya lebih efisien. Yang ketiga itu ada spooling, yaitu meletakkan suatu pekerjaan program pada penyangga agar setiap perangkat dapat mengaksesnya saat perangkat tersebut siap. Yang keempat, ada menyediakan driver perangkat yang umum. Driver digunakan agar sistem operasi dapat memberi perintah untuk melakukan operasi pada perangkat keras, masukan atau keluaran yang umum, seperti optical drive, media penyimpanan sekunder, dan layar monitor. Nah, yang terakhir itu ada menyediakan driver perangkat yang khusus. Driver digunakan agar sistem operasi dapat memberi perintah untuk melakukan operasi pada perangkat keras, masukan atau keluaran tertentu seperti kartu suara, kartu grafis, dan motherboard. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang manajemen penyimpanan sekunder atau secondary storage. Nah, secondary storage ini adalah sarana penyimpanan yang letaknya tepat satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. Nah, nggak seperti memori utama, si secondary storage ini tidak berhubungan langsung dengan prosesor melalui bus, sehingga harus melalui masukan atau keluaran. Nah, si secondary storage ini memiliki 4 ciri-ciri, yaitu yang pertama non-volatile atau tahan lama. Jadi kalau kita mematikan komputer, data-data yang disimpan di sarana penyimpanan sekunder tidak hilang. Data disimpan dalam piringan-piringan magnetik. Yang kedua, tidak berhubungan langsung dengan bus CPU. Dalam struktur organisasi komputer modern, sarana penyimpanan sekunder terhubung dengan node bridge. Nah, node bridge inilah yang menghubungkan sarana penyimpanan sekunder pada masukan atau keluaran dengan bus CPU. Yang ketiga itu dia lambat. Data yang berada di sarana penyimpanan sekunder memiliki waktu lebih lama untuk diakses atau read-write-nya dibandingkan dengan mengakses di memori utama. Dan selain oleh bandwidth bus yang lebih rendah, hal ini juga dikarenakan dengan adanya mekanisme perputaran head dan piringan magnetik yang memakan waktu. Yang keempat itu harganya murah. Perbandingannya dengan memori utama yang harus dibayar per byte
dia lebih murah dibandingkan dengan harga memori utama. Selanjutnya ada sarana penyimpanan sekunder, yaitu sarana penyimpanan sekunder ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Ada 3 fungsi, yaitu 1. Menyimpan berkas secara permanen. Data atau berkas diletakkan secara fisik pada piringan magnet dari disk yang tidak hilang walaupun komputernya dimatikan. Atau non-volatile tadi dari ciri-cirinya. Yang kedua, menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Jika sebuah program ingin dieksekusi oleh prosesor, program tersebut dibaca dari disk, lalu diletakkan di memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi proses. Yang ketiga, dia memori virtual. Memori virtual ini adalah mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual, sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Akan tetapi, karena letaknya di penyimpanan sekunder, akses prosesor ke memori virtual menjadi jauh lebih lambat dan menghambat kinerja komputer. Jadi sistem operasi memiliki peran penting dalam manajemen penyimpanan sekunder. Tujuan penting dari manajemen ini adalah untuk keamanan, efisiensi, dan optimalisasi penggunaan sarana penyimpanan sekunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Taufik. Di sini saya akan menyampaikan materi keamanan dan proteksi. Namun, saya hanya akan menjelaskan tentang pengertian proteksi. Apa sih pengertian dari proteksi? Proteksi adalah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek diproteksi dalam sistem operasi. Objek-objek tersebut bisa berupa perangkat keras seperti CPU, memori, disk, printer, dan lain-lain. Atau perangkat lunaknya itu bisa seperti program, proses, berkas, basis data, dan lain sebagainya. Di beberapa sistem, proteksi dilakukan oleh sebuah program yang bernama reference monitor. Setiap kali ada pengaksesan sumber daya PC yang diproteksi, sistem pertama kali akan menanyakan reference monitor tentang keabsahan akses tersebut. Reference monitor kemudian akan menentukan keputusan apakah akses tersebut diperbolehkan atau ditolak. Nah, apa sih reference monitor? Dalam arsitektur sistem, konsep monitor referensi mendefinisikan seperangkat persyaratan desain pada mekanisme validasi referensi yang memberlakukan kebijakan kontrol akses atas kemampuan subjek, misalnya proses dan pengguna, untuk melakukan operasi, membaca dan menulis pada objek, file dan soket pada sistem. Secara sederhana, mekanisme proteksi dapat digambarkan dengan konsep domain. Domain adalah himpunan yang berisi pasangan objek dan hak akses. Masing-masing pasangan domain berisi sebuah objek dan beberapa akses operasi, seperti read, write, execute, yang dapat dilakukan terhadap objek tersebut. Dalam setiap waktu, setiap proses berjalan dalam beberapa domain proteksi. Hal itu berarti terdapat beberapa objek yang dapat diakses oleh proses tersebut dan operasi-operasi apa yang boleh dilakukan oleh proses terhadap objek tersebut. Proses juga bisa berpindah dari domain ke domain lain dalam eksekusi. Demikian dari saya tentang proteksi. Apabila ada penyampaian materi saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya kembalikan kepada Ramadan Putra Hasibuan. Terima kasih. Keamanan. Sistem operasi harus bisa mencegah, menghindari, dan mendeteksi adanya deadlock. Jika deadlock terjadi, sistem operasi juga harus dapat memulihkan kondisi sistemnya. Pengguna sistem komputer sudah tentu memiliki data-data dan informasi yang berharga baginya. Melindungi data-data ini dari pihak yang tidak berhak merupakan hal penting bagi sistem operasi. Inilah yang disebut dengan keamanannya atau security. Sebuah sistem operasi memiliki beberapa aspek tentang keamanan. Aspek-aspek ini berhubungan terutama dengan hilangnya data-data.
Sistem komputer dan data-data di dalamnya terancam dari aspek ancaman atau threats, aspek penyusup atau intruders, dan aspek musibah. Dari aspek ancaman, secara umum sistem komputer menghadapi ancaman terbukanya data-data rahasia, pengubah data-data oleh orang yang tidak berhak, juga pelumpuhan sistem dengan adanya denial of service atau DOS. Dari aspek penyusup, saat ini banyak orang mencoba untuk ke dalam sistem operasi dengan berbagai macam tujuan. Ada hanya yang sekedar mencoba menjebol sistem operasi atau hacking, ada yang mencoba mengambil keuntungan dari tindakan penjebolan itu atau cracking. Tidak hanya disusupi oleh manusia, sistem operasi juga menghadapi ancaman keamanan dari program-program penyusup yang disebut malicious program atau malware. Malware adalah program yang menyusup ke dalam sistem operasi dan memiliki tujuan-tujuan tertentu, seperti mengambil data-data pribadi, mengambil ahli komputer, dan seringkali bertujuan merusak. Yang termasuk kategori malware adalah virus, keylogger, worm, trojan, dan spyware. Yang terakhir, sistem operasi dan data-data di dalamnya terancam justru dari hal-hal non-teknis, yaitu dari musibah. Sistem operasi terancam akibat adanya bencana alam atau banjir, lumpuh, panas, gempa bumi, dan lain-lain, kerusakan perangkat keras atau lunak, bahkan kelalaian dari penggunanya. Perkembangan dunia internet saat ini membawa konsekuensi meningkatnya risiko keamanan terhadap sistem operasi. Oleh karena itu, sistem operasi harus memiliki ketahanan keamanan. Bagi kebanyakan pengembang sistem operasi saat ini, keamanan adalah salah satu permasalahan utamanya. Kesimpulan dari video ini, sistem operasi memiliki beberapa komponen seperti manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen sistem berkas, manajemen sistem MK ataupun masukan dan keluaran, manajemen penyimpanan sekunder, proteksi dan keamanan, dan juga antarmuka. Semua komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sebuah sistem operasi tidak dapat bekerja ataupun berjalan apabila salah satu saja dari komponen-komponen tersebut hilang. Memahami komponen-komponen sistem operasi ini akan memudahkan kita dalam memahami apa itu sistem operasi. Demikian presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan apabila ada kritik dan saran kami terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.